Jadi Ustadz, kira-kira boleh nggak Ustadz, kita menolak kiamat dengan cara kita tidak mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi atau kita tidak memakai telekomunikasi tadi Ustadz? Ya, Masya Allah nih Bang Husin. Pertanyaan Iya, dari Ustadz. Bang Rifai bagus nih. Gimana tuh, Ustaz? Karena mungkin begini, sebagian orang menyangka kalau begitu ya semua tanda-tanda kiamat itu buruk. Tidak. Iya. Tidak semua tanda-tanda kiamat itu buruk. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat itu, beliau menjelaskan. Nah, di antara tanda-tandanya ada yang memang dia baik ataupun ya tidak buruk, ya. Ada yang memang dia tercela. Contoh, kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita itu merupakan tanda kiamat. Apakah buruk? Enggak. Tidak buruk. Bahkan ketika Nabi diutus kepada kita rahmatan lil alamin. Iya benar sekali. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, begitu juga ada beberapa tanda yang dia tidak buruk, bukan sesuatu yang tercela. Iya. Termasuk juga ketika ya kita bahas manusia saling lomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Iya. Apakah haram? Tidak haram. Tapi ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Iya. Begitu. Dibolehkan orang untuk mendirikan bangunan. Cuma Nabi mengatakan mereka yang mendirikan bangunan ialah mereka yang dahulunya pengembala kambing. Iya. Orang-orang yang tak bersendal, orang-orang yang miskin. Tapi sekarang mereka mulai berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Nah, memang ada juga yang dia tercela. Artinya apa? Dia terbuat sebuah maksiat, sebuah hal yang buruk. Ini menandakan kepada kita kalau memang ini sempat terjadi, ini menunjukkan kelemahan kita. Dan juga dekatnya dengan hari kiamat. Seperti apa? Banyak perbuatan zina. Ketika perbuatan zina ada menyebar, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sudah makin dekat dengan hari kiamat. Karena apa? Ketika terjadi banyak perbuatan zina, berarti banyak orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang imannya tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi orang-orang yang lemah imannya atau bahkan tidak beriman kepada Allah makin banyak. Dengan munculnya perbuatan zina. Karena orang beriman tidak berzina, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu makna daripada ya tanda-tanda kiamat ini tidak semuanya tercela. Jadi apakah kita bisa menolaknya? Tidak bisa menolaknya. Sudah suatu keniscayaan gitu Ustaz Pasti, ya. kiamat itu pasti terjadi. Terima tak terima, kiamat pasti terjadi. Sama seperti kematian kita. Nggak bisa kita tolak. Jadi kalau banyaknya perempuan daripada laki-laki itu kan ciri-ciri kiamat juga, Ustaz? Iya, benar. Itu kira-kira yang baik atau yang buruk, Ustaz? Nah, ini tentunya ya pertama takdir Allah Subhanahu wa taala ketika jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Tapi itu merupakan sebuah peringatan kepada kita. Bahwa kalau ini sempat terjadi, maka ini merupakan tanda kalian sudah dekat dengan hari kiamat. Apakah tercela? Tidak tercela. Malah Karena bagus, siapa? Ya malah bagus. Bahkan Nabi menyebutkan 40 wanita dinaungi oleh satu orang laki-laki. Iya. Saking artinya bukan menikah ya, artinya apa? Jumlahnya seperti itu. Jarak ataupun perbandingan antara laki-laki dan perempuan sampai segitu. Satu laki-laki bisa ya melindungi atau menjadi pemimpin 40 wanita. Bukan berarti halal menikahi 40 wanita, tidak boleh. Karena laki-laki muslim hanya dibolehkan sampai 4 saja. Begitu. Tapi Nabi ingin menjelaskan kepada kita, saking banyaklah jumlah wanita pada waktu itu. Tidak tercela, dia memang sudah, siapa yang mau mengaturkan begitu? Semuanya dari Allah. Laki-laki, anak perempuan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, saya juga pernah dengar nih, seperti yang hadis tadi Ustaz sebutkan, antalidal amatu rabbataha, itu maksudnya gimana Ustaz? Ini para ulama yang menafsirkan bahwa makna daripada antalidal amatu rabbataha, budak wanita itu melahirkan tuannya. Ya, tapi sekarang nggak ada budak lagi kan? Sudah nggak ada budak lagi, dan sudah terjadi dahulu. Gitu. Ya, sudah terjadi pada masa sebelum kita. Ya, artinya masa ketika Islam itu waktu itu berjaya. Ya, bagaimana ini budak dia sama tuannya. Kemudian gitu, tuannya menggaul dia, kemudian dia melahirkan seorang anak. Dan anaknya itu? Anaknya menjadi merdeka. Ya, merdeka karena apa? Dia lahir dari seorang yang merdeka. Ya, bibitnya ataupun benih si anak ini dari tuannya yang merdeka. Sehingga ini dikatakan bahwa anak tersebut yang melahirkan tuannya. Berarti ini sudah terjadi, sudah terjadi. Nggak akan terjadi lagi gitu. Kalau kita bahas banyak sebenarnya kejadian-kejadian kiamat itu sudah terjadi pada masa Imam Nawawi sudah disebutkan itu. Pada masa beliau berapa ratus tahun yang lalu sudah terjadi. Ada yang bilang Ustaz, itu seperti seorang ibu menjadi pembantu bagi anaknya, begitu apa benar Ustaz? Ya, ini beberapa penafsiran di antara ya para ulama.
Oh gitu Ustaz. Tapi memang ya kalau kita baca lagi syarah ataupun penafsiran sebagian ulama maknanya seperti itu. Iya. Yang terjadi pada masa dahulu. Iya, iya. Ya, pada masa yang dahulu masih berlakunya yang namanya perbudakan. Begitu. Budak dalam arti memang budak. Ustaz, Memang ya? budak, ya. Kalau kita cermati, karena begini, orang-orang orientalis anti-Islam mengatakan bahwa Islam itu memperbolehkan perbudakan. Iya. Mereka tidak memahami sejarah. Dahulu perbudakan pada masa sebelum Nabi Muhammad diutus, Iya. itu seperti hewan budak itu. Ya, diperlakukan seperti hewan, ya dipukul, kemudian dikasari. Nah, ketika Islam datang memuliakan budak. Dan Islam sangat menganjurkan, bahkan kalau kita baca ya Al-Quran maupun hadis, seorang wanita atau seorang laki-laki umpamanya, kalau dia menggauli istrinya pada waktu bulan Ramadan, siang Ramadan, apa hukumannya? Kafarohnya membebaskan budak. Kalau ada orang yang bersumpah kemudian dia langgar sumpahnya, hukumnya apa? Hukumannya membebaskan budak. Artinya apa? Umat Islam sebenarnya ya itu memuliakan budak, bahkan menganjurkan agar ya budak tersebut diperbanyak untuk dibebaskan. Jadi ini sebenarnya ya kalau kita umat Islam harus pandai-pandai juga menjawab ya orang-orang yang anti-Islam selalu menyerang Islam dengan yang beginian lah kata mereka. Kemudian Ustaz, ada juga yang menyebutkan di antara tanda kiamat kecil itu waktu itu berdekatan Ustaz. Gimana Ustaz penjelasannya ini Ustaz? Ya, Nabi juga menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda yang kecil ialah waktu berdekatan. Nah, dahulu kalau kita safar, ini memang banyak penafsirannya. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan maknanya ialah keberkahan. Keberkahan waktu Ustaz. Waktu itu. Waktu kan tetap 24 jam aja. Tetap 24 jam, cuma nggak berkah. Artinya apa? Nggak terasa, kemudian tak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tak terasa ketika main game online, umpamanya, udah habis 3 jam. Sudah habis sampai subuh. Kan begitu. Nggak terasa. Nah, ada juga yang menafsirkan maknanya ialah begitu cepat perjalanan orang. Dahulu ketika orang mau pergi haji dari Indonesia, perjalanan bisa sampai berbulan-bulan. 4 bulan katanya. Atau berbulan-bulan lah naik kapal. Nah, sekarang cuma 9 jam. Kan sangat dekat itu. Dekat Ustaz. Nah, inilah makna kata sebagian para ulama, makna bahwa di antara tanda hari kiamat ialah berdekatnya waktu. Seperti itu. Bukan berkurang dari 24 jadi 20. Bukan berkurang gitu 24. ya. Tetap 24 Tetap dari 24. Cuma terasa lebih cepat begitu.